Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi akuntansi. Kali ini kita membahas tentang kertas kerja atau neraca lajur. Di mana dalam kertas kerja di sini kolomnya terdiri dari nomor akun, nama akun, kemudian sumber pertama dalam kertas kerja adalah dari neraca saldo. Kemudian disusul dengan penyesuaian. Nah, ini akan berubah dengan adanya penyesuaian. Nah, perubahannya nanti akan tertera dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian nanti sebagian akun, yaitu pendapatan dan beban, nanti masuk laba rugi, dan akun harta utang modal itu masuk neraca. Nah, baiklah, langsung kita akan membuat kertas kerja berdasarkan data dari neraca saldo dan penyesuaian. Kita lihat di sheet 1 yang ada neraca saldonya dan penyesuaiannya. Di sini ada neraca saldo, di sini ada penyesuaiannya. Langsung saja kita blok. Kita blok untuk neraca saldonya. Kita ambil nomor akun, nama akun, debit kreditnya, jumlahnya kita ambil, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini di neraca lajur atau kertas kerja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini sudah ada jumlahnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil dari jurnal penyesuaian. Kita ambil di sini. Yang pertama beban sewa. Nah, beban sewa itu di sini adalah 1.500 adalah debit. Cuman di neraca saldo di sini belum ada nama akun beban sewa. Maka kita buatkan di bawah neraca saldo, kita tulis beban sewa. Ya, kita tulis beban sewa. Nah, nomor akunnya berapa? Karena beban sewa itu di luar usaha, maka 5 itu beban, 2 adalah di luar usaha, dan 1 urutan yang pertama dari beban di luar usaha. Tadi beban sewanya debit 1.500. Kita pindah di sini debit 1.500. Kemudian akun yang kedua adalah sewa dibayar di muka 1.500 sebelah kredit. Ya, sewa dibayar di muka sebelah kredit. Kita pindah ke sini. Nah, ini ada akun sewa dibayar di muka ini. Nah, tadi sebelah kredit kita taruh di sini, berarti 1.500 sebelah kredit di kolom penyesuaian. Kemudian akun yang ketiga adalah beban perlengkapan 5.000. Ya. Nah, beban perlengkapan di sini belum ada, maka kita buatkan nama akun beban perlengkapan di sebelah debit tadi, di sebelah debit 5.000, di sebelah debit 5.000, di sini debit 5.000. Nomor akunnya kita buat beban itu 5, ya. Kemudian ini masih beban usaha, maka mengurutkan di atas 513, maka ini 514. Kemudian ambil lagi di penyesuaian, yaitu perlengkapan salon sebelah kredit 5.000. Perlengkapan salon sebelah kredit 5.000. Kita taruh di sini, perlengkapan salon kredit 5.000. Ini kan perlengkapan salon kredit 5.000. Kemudian kita ambil lagi beban penyusutan peralatan 6.000. Ini tidak ada di neraca saldo, kita buat akunnya di bawahnya beban penyusutan peralatan. Ya, beban penyusutan peralatan. Kita kasih kodenya berarti 515 karena ini beban usaha. 6.000 debit. Kita taruh di sini debit 6.000. Kemudian akun di bawahnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 6.000 sebelah kredit. Di neraca saldo ini ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita taruh di sini sebelah kredit 6.000 di penyesuaian. Kemudian tambah lagi beban upah. Ini debit 2.000, beban upah debit 2.000. Ini ada ya di neraca saldo, kita taruh debit ya 2.000. Ya, beban upah debit 2.000 di kolom penyesuaian.
Kemudian utang upah ini di sebelah kredit. Di neraca saldo belum ada utang upah, maka kita tuliskan di bawahnya sini. Utang upah. Nomor akunnya berarti ini utang jangka pendek, maka 212 karena 211-nya utang usaha, mengurutkan ini. Utang upahnya berada di sebelah kredit 2000. Ya. Kemudian kita masukkan lagi piutang usaha 1000. Piutang usaha ada di sini di neraca saldo. Ya, kita masukkan kredit di sini 1000. Kemudian kita lanjutkan pendapatan jasa kredit 1000 juga. Pendapatan jasa kredit 1000. Pendapatan jasa ini kita masukkan kredit 1000 di sini. Nah, sekarang kita sudah memasukkan semuanya jurnal penyesuaian, sudah kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian pada neraca saldo, sehingga sekarang kita jumlah, ya, kita jumlah pakai rumus Excel sama dengan sum dalam kurung di sini, kemudian titik 2 sampai kolom bawah sini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini jumlahnya penyesuaian debit. Nah, kredit juga sama, kita tinggal tarik aja. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini berlaku kalau ada penyesuaian, misalkan debit sama debit, maka nanti neraca saldo setelah disesuaikannya akan bertambah. Kredit sama kredit menambah. Jadi kalau sama menambah, kalau beda mengurangi. Contoh di sini kas nggak ada penyesuaian, maka masih tetap 10.000. Kemudian piutang usaha debit, penyesuaian ada debit. Nah, ini debit sama debit karena sama jadi nambah. Di sini jadi 13.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Ini debit. Kemudian di sini penyesuaian kredit. Karena beda debit sama kredit mengurangi. Maka 9.000 dikurangi 1.500. Karena ini lebih banyak debitnya, maka di sini saldonya debit 7.500. 9.000 dikurangi 1.500. Kemudian perlengkapan salon. Perlengkapan salon di sini debit, kemudian di sini kredit. Beda, sehingga mengurangi debit sama kredit beda, sehingga mengurangi lebih banyak debitnya 2.000. Kemudian peralatan salon tidak ada penyesuaian, berarti masih tetap sama 70.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon, ini kredit. Kemudian penyesuaian kredit. Kredit sama kredit menambah karena sama, kredit sama kredit menambah. Jadi di sini 12.000. Kemudian utang usaha tidak ada penyesuaian, tetap di sebelah kredit 2.000. Kemudian utang bank tidak ada penyesuaian, tetap di sebelah kredit 15.000, masih sama. Modalnya Dewi tidak ada penyesuaian, tetap di sebelah kredit 65.600. Kemudian pendapatan. Nah, ini pendapatan sebelah kredit 40.000, penyesuaian kredit 40.000. Kredit sama kredit sama, sehingga menambah, maka menjadi 41.000. Kemudian beban upah sebelah debit, penyesuaian debit sama debit karena sama menambah, maka jadi 17.000. Kemudian beban listrik tidak ada penyesuaian, tetap sebelah debit 3.000. Kemudian beban bunga tidak ada penyesuaian, sebelah debit tetap 2.600. Nah, kemudian beban sewa karena hanya di penyesuaian, maka angkanya tetap sama 1.500 sebelah debit, kemudian 5.000 sebelah debit,
untuk beban perlengkapan, untuk beban penyusutan juga. Beban penyusutan peralatan sebelah debit 6.000. Nah, untuk utang upah itu di sebelah kredit 2.000. Ya, karena di sebelah penyesuaian kredit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan juga sebelah kredit. Kemudian kita jumlah, tinggal copy dari sini, pastekan saja. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom laba rugi, laporan laba rugi. Nah, di kolom laba rugi di sini akun yang masuk hanya akun pendapatan, ya, akun pendapatan dan akun beban. Nah, akun pendapatan itu kodenya adalah 4, angka digitnya 4. Contoh ini pendapatan 411, depannya kan 4. Kemudian akun beban, kolomnya cirinya akunnya cirinya adalah digit pertamanya 5. Contoh ini beban listrik 512, beban bunga 513, ini 521 beban sewa dan seterusnya. Kemudian nanti yang masuk neraca itu adalah kelompok akun harta, kemudian kelompok akun utang, dan kelompok akun modal atau disingkat HUM. Harta itu digit pertamanya, angka pertamanya 1, contoh 111 ini kas, 112 piutang. Kemudian utang itu cirinya digit pertamanya 2, sedangkan modal digit pertamanya adalah 3. Nah, itu. Baiklah, kita langsung masukkan satu persatu. Kas, ini di neraca saldo setelah disesuaikan debit 10.000. Karena kas itu harta, maka dia masuk neraca 10.000. Kode akunnya depannya kan 1. Piutang itu harta, maka masuk neraca 13.000. Kemudian sewa dibayar di muka, ini debit, ya. Ini debit 7.500. Atau kita tinggal copy saja, perlengkapan, peralatan, kemudian akumulasi, penyusutan, utang usaha, modal, ini semua masuk neraca. Kita tinggal copy saja masuk sini. Ya. Kemudian ini pendapatan dan beban, ini kan masuk laporan laba rugi. Kita copy saja, kita masukkan laporan laba rugi di sini. Ya. Kemudian ini utang tidak masuk laporan laba rugi, tapi masuk neraca di sini 2.000. Ya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya. Kemudian kita jumlah, tinggal mengambil dari sini saja. Nah, di sini. Nah, ini di sini jumlahnya ini tidak sama. Di sini lebih banyak kreditnya. Kredit adalah menunjukkan pendapatan. Berarti ini pendapatan lebih besar daripada beban. Sehingga boleh dikatakan di sini mengalami laba. Ya, mengalami laba. Labanya berapa? Kita tinggal ambil selisihnya saja. Selisih ini min ini. Nah, kemudian yang debit, yang angkanya lebih kecil, kita tambahkan dengan labanya. Ini kita tambahkan dengan labanya ini. Nah, sehingga sama. Nah, ini tetap sama jumlahnya. Ya. Nah, ini belum sama. Kenapa di sini belum sama? Ini harus disamakan dengan ini, jumlah ini. Ditambah 5.900. Maka nanti akan sama. Kenapa di sini nambah? Karena ini akan menambah modal. Jadi laba akan menambah modal. Modal posisinya kan di sini di sebelah kredit. Sehingga modal ini menambah, laba menambah modal. Sehingga angka terakhirnya ini akan menjadi sama. Angka terakhirnya ini akan menjadi sama. Nah, jadi ini menyusun kertas kerja di sini. Nanti hasil akhirnya mungkin di laporan laba rugi ada selisih, bisa selisih laba bisa rugi, tapi nanti ditambahkan kalau laba, maka nanti hasil akhirnya akan sama. Kalau rugi nanti bebannya lebih banyak di sini, sehingga yang ditambahkan yang pendapatan.
Jadi sebalik.